Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Masih dalam materi kaidah pencacahan. Kalau kemarin sudah saya berikan materinya, yaitu aturan perkalian dan beberapa contoh, kemudian saya berikan tugas contoh yang sama seperti yang dicontohkan ya. Nah, berikut ini juga masih dalam contoh aturan perkalian dengan cara pengisian tempat. Nah, ini soalnya seseorang ingin membuat plat nomor kendaraan Bigi ya, kalau udah Palembang Bigi ya, yang terdiri dari 4 angka. Angka yang tersedia adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Nah, kalau kita perhatikan di sini angka yang tersedia itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Kemudian bigi itu yang terdiri dari 4 angka yang tersedia. Catatan angkanya tidak boleh sama. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Nah, untuk penyelesaian seperti ini, soal ini kita buat saja kotak-kotak seperti ini. Ini bigi. Jadi ada 4 angka. Kita buat kotaknya menjadi 4 ya. Nah, jadi nomor-nomor akan diletakkan di sini. Sekarang perhatikan. Pada kotak pertama ini ada berapa banyak kemungkinan yang dapat diletakkan di kotak pertama ini? Ada berapa kemungkinan yang dapat diletakkan di kotak pertama ini, angka-angka ini? Tentu saja ada 5 angka. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 diletakkan di sini kan? Jadi di sini adalah 5 kemungkinan angka yang bisa diletakkan di kotak pertama. Untuk di kotak kedua, karena angkanya tidak boleh sama, berarti sisa kalau salah satu ini sudah diletakkan di sini, berarti ini tinggal 4, ya kan? Jadi sisa yang harus diletakkan di sini adalah 4. Ya? Nah, 4 ini karena yang pertama sudah diletakkan di sini. Untuk berikutnya, karena dia tidak boleh berulang, berarti kemungkinan di kotak kedua ini juga ada 4. Nah, untuk kotak berikutnya ada berapa kemungkinan? 3. Kenapa 3? Karena 2 angka sudah diletakkan di sini. Berarti tinggal 3 angka lagi kemungkinan yang akan terletak di sini. Maka untuk berikutnya berarti tinggal 2. Maka berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Jadi banyak plat nomor yang dapat dibuat adalah, nah ini 5 kali 4 kali 3 kali 2, itu sama dengan 120. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 berarti 120 macam. 120 macam, oke lah. Kita buat. Itulah
jawaban soal itu dengan cara mengisi pengisian tempat. Nah, bagaimana kalau dia boleh berulang? Tentu kan lebih gampang kalau boleh berulang, ya kan? Berarti kalau boleh berulang, ini Pak analisa, angka yang bisa diletakkan di sini 5 macam, 5 kemungkinan. Berarti angka yang di sini juga 5 juga karena boleh berulang, ya kan? Nah, angka yang sini 5 juga boleh berulang, dan di sini juga 5 berulang. Jadi kalau boleh berulang, ya sama-sama 5 semua, setiap kotak bisa terisi kan, ya kalau boleh berulang. Nah itu nomor untuk boleh berulang. Kalau pengisian tempat yang boleh berulang, begitu caranya. Ini persyaratannya tidak boleh ada angka yang sama. Nah, jadi kalau ada angka yang sama lemah, enak seperti ini 5, yang ini berarti boleh berulang. Kalau ini telah diletakkan angka 1, ini boleh juga diletakkan angka 1. Berarti semua angka bisa diletakkan di sini. Berarti ada 5 dan seterusnya. Oke, mudah dipahami. Nah, kalau ada soal seperti itu, lebih mudah kita buat kotak-kotak, ya, kita isi tempat-tempat itu. Itulah tadi contoh-contoh soal bentuk aturan perkalian, ya, dan pengisian tempat tadi. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya nanti, yaitu tentang permutasi, kombinasi, dan sebagainya, itu kita pelajari terlebih dahulu tentang notasi faktorial. Faktorial itu lambangnya adalah tanda seru seperti itu, ya. Apa itu faktorial? Faktorial itu adalah perkalian bilangan asli berurutan dari 1 sampai n, atau sebaliknya perkalian bilangan asli berurutan dari n sampai 1. Nah, ini contoh faktorial, ya. Jadi contoh faktorial, saya langsung ke misalnya angka. Misalnya 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu adalah, ya, perkalian berurut bilangan asli, kan. Jadi 6 bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Kalau bilangan cacat dari 0, ya. Nah, kalau bilangan asli dari 1. Berarti 6 faktorial ini adalah 6, ya, kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi boleh dari yang besar, dari 6 sampai menurun sampai 1 ini, ya. Atau boleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 boleh. Nah, itu. Jadi ini contoh faktorial. Jadi kalau n faktorial, jadi kalau n faktorial itu berapa? N, ya, dikali n berkurang 1, ya, dikali n berkurang 2, nurun terus, ya, kali n berkurang 3 dan seterusnya, ya, sampai 1. Nah, inilah definisi faktorial. Nah, ini tentang faktorial. Jadi seandainya misalnya 3 faktorial kali 2 faktorial, contoh lagi, ya. Oke. Berapa? Tentukan nilai atau hasil. Tentukan hasil, misalnya 3 faktorial kali 2 atau, ya, 2 faktorial misal,
Maka kita jawab. Awas, jangan jadi 6 faktorial. Kita selesaikan satu persatu. Berarti 3 faktorial dikali 2 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. 6 kali 2 berarti 12. Awas, nanti jangan dikalikan 3 kali 3 faktorial kali 2 faktorial jadi 6 faktorial. Susah kalau hasilnya seperti itu. Jadi hasilnya selesaikan terlebih dahulu faktorial ya. Oke. Nah. Oke. Berikut ini kita latihan ya. Tapi kita jawab bersama-sama beberapa soal. Hitunglah nilai dari A 7 faktorial dibagi 4 faktorial. B 5 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. C 8 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial. Nah itu. Nah di atas itu ada catatan kalau 0 faktorial hasilnya 1. 1 faktorial juga 1. Oke, sekarang kita jawab. Pak jawabkan dulu soal nomor A. Ya. Jawab. Yang nomor A 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, cukup saja sampai di situ. Ya. Per 4 faktorial. Ini 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan 4 faktorial. Supaya pacak dicoret, bisa dicoret, kita cukup sampai di situ. Ya. Supaya mempermudah kita dalam menghitung ya. Cukup disederhanakan saja. Jadi, ini dicoret nih. Berarti dia 5 kali 6 30, 30 kali 7 berarti 210. Nah, itu ya. Begitu juga yang ini nanti. Ya. Jadi kalau yang ini sampai 6 saja nanti 8 kali 7 kali 6 faktorial. Jadi bisa dicoret ya, bisa dicoret nomor. Nah, ini uraikan nanti 3 faktorial ya. Nah, ini oke, Pak selesaikan yang B misalnya. Yang B 5 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial berarti ini 5 kali 4 faktorial cukup per 4 faktorial kali 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 ya. Coret 5 kali 6 berarti 30. Oke, 5 kali 6 itu sama dengan 30. Nah, itu hasilnya. Coba kalian nanti selesaikan yang nomor bagian C, yaitu 8 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial. Awas, 3 faktorial dikali 6 faktorial jangan jadi 18 faktorial. Salah. Jadi terpisah itu ya, uraikan masing-masing. Nah, karena di atas itu 8 faktorial, bagaimana cara mudah atau efektifnya perkalian supaya mudah menghitungnya? Tidak usah sampai 1 kalau pembagian-pembagian seperti itu. Tidak usah sampai dengan 1. Kayak 8 kali 7 kali 5 kali 6 kali 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan panjang jadinya. Disederhanakan saja seperti contoh-contoh pembahasan yang Pak berikan ini. Oke. Nah, kalian dicoba bagian C karena faktorial ini harus kalian kuasai untuk sebagai pengantar materi berikutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Kalau kalian bisa faktorial, maka akan lancar juga faktorial permutasi dan kombinasi.
Oke, dengan materi singkat ini jangan terlalu banyak-banyak supaya mudah dipahami. Kita sedikit-sedikit, yang penting bisa memahami ya secara kontinu. Belajarlah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan ilmu kalau kalian belajar sungguh-sungguh. Kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.